Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jangan duduk dulu saudara. Lihat kiri kanan saudara. Haleluya. Lu berdiri Bapak Ibu sekalian. Teman-teman bangkit berdiri. Ayo jangan duduk. Lihat kiri kanan. Katakan senang sekali bertemu dengan Anda kembali. Saya katakan welcome back to Anugerah Fellowship. Saudara sekalian, jemaat yang terkasih. Terutama daripada saudara sekalian yang datang dari berbagai macam tempat. Saudara ya, ada yang datang dari tempat yang dekat di Belesa, ada yang dari Kemanggisan, saudara ya, ada yang dari Rawabelong, dari Bekasi, saudara ya, ada yang dari Serpong, ada yang dari Wetu. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ada peki kemenangan enggak saudara? Haleluya, katakan haleluya. Jangan lemes, katakan haleluya. Katakan kepada kiri saudara, saya senang bertemu dengan kamu kembali. Katakan kepada kananmu, saudara, kalau kananmu gak ada orang atau kirimu gak ada orang, lihat belakang saudara, katakan saya senang bertemu dengan kamu kembali. Menyapa daripada saudara yang selama beberapa minggu ini kita absen dari Anugerah Fellowship Facebook Live. Haleluya, kami percaya bahwa setiap kebaikan Tuhan yang kita alami, mulai dari liburan Natal, saudara, dan kemudian masuk ke tahun baru, kita juga apa yang kita alami di sini, saudara pasti juga alami dalam kebaikan Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu sekalian. Dan pada hari ini, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kita akan melakukan segala sesuatu dengan benar. Katakan dengan benar. Saudara sekalian, tahukah Anda bahwa di tahun-tahun awal atau pertama kali pada waktu Tuhan Yesus melakukan tugas pelayanannya di muka bumi, saudara. Yang dia lakukan, kalau saudara boleh simak, saudara nggak perlu buka, di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua, Tuhan Yesus itu memilih Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pelayanan yang pertama kali, yaitu untuk merubah air menjadi anggur. Bapak Ibu sekalian, ada amin? Nah, para ahli teolog mengatakan bahwa merubah air menjadi anggur ini belum tentu pelayanan atau mujizat yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan. Tetapi saudara tahu enggak, yang dianggap dengan pertama kali ini berarti dapat juga yang dianggap yaitu yang terpenting di dalam kehidupan saudara. Nah, pada waktu Tuhan Yesus melakukan mujizatnya yang ada di Kana, saudara, itu adalah suatu pernikahan. Kita tahu berarti bahwa rupanya pada waktu kita memulai tahun ini dengan benar, saudara, kalau engkau kembali fokus kepada kehidupan, bukan saja rohani saudara. Kehidupan rohani masing-masing pribadi kita sangat penting. Ada amin? Tetapi yang kedua setelah itu seperti yang Tuhan Yesus lakukan, dia memilih Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke dalam keluarga. Jadi saya percaya dan berkata kepada saudara, sangat benar kalau kita akan melakukan segala sesuatu yang baik pada tahun ini kita kembali kepada keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu malam ini kita akan mendapatkan firman Tuhan dengan satu topik yang saya sudah broadcast ke banyak tempat, saudara, kepada setiap daripada saudara. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah Starting Well. Katakan starting well. Haleluya, starting well itu artinya adalah memulai dengan benar. Buka bersama dengan saya di dalam Alkitab saudara pada kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kita melihat bersama-sama daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, saya mengajak setiap daripada saudara untuk membaca bersama-sama. Kalau saudara yang ada di rumah atau di jalan, saudara boleh baca bersama dengan saya. Kalau engkau lagi di kendaraan umum, jangan keras-keras, nanti orang kiri kanan saudara akan protes. Ada amin? Siap? Jemaat sekalian, saudara antusias untuk membaca kebenaran firman Tuhan kembali. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, firman Tuhan berkata 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Saudara, di dalam kitab Ibrani ini dikatakan ada satu kata-kata yang menarik bagi saya untuk kita bahas pada malam hari ini, yaitu kata-kata perlombaan. Saudara ya, katakan bersama dengan saya perlombaan. Saudara, hidup ini banyak orang mengatakan adalah suatu perjalanan. Tetapi dengan jelas firman Tuhan mengatakan hidup kita di dalam dunia ini pada waktu Tuhan masih mengizinkan. Dikatakan oleh firman-Nya bahwa hidup ini adalah perlombaan, saudara ya. Saya sebut perlombaan ini Bapak Ibu sekalian di garis akhir. Kalau saudara pernah melihat pertandingan lari atau kalau saudara pernah ikut pertandingan lari di sekolah saudara minimal. Saudara ada garis start dan juga ada garis akhir. Benar saudara ya?
Ada ayat firman Tuhan juga yang mengatakan bahwa akhir daripada segala sesuatu itu memang lebih baik daripada titik awalnya. Benar saudara? Saya tidak mengabaikan hal itu, tetapi tahukah Anda bahwa rupanya titik awal daripada sebuah pertandingan ini juga turut menentukan bagaimana saudara akan menjalani pertandingan itu. Ada amin saudara ya. Kalau saudara bisa bayangkan kalau di titik awal pada waktu suatu pertandingan saudara tidak tahu garis finishnya ada di mana, maka saudara tidak akan tahu bagaimana engkau akan mengeluarkan tenaga saudara. Satu contoh, kalau saudara melihat pertandingan lari, ada lari jarak pendek 60 meter, 100 meter, saudara 200 meter, 400 meter, dan seterusnya Bapak Ibu. Ada yang bahkan lari maraton. Lari maraton sekarang di dunia ini lagi populer Bapak Ibu ya. Ada yang mini maraton 5 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 42 kilo. Bapak Ibu sekalian, kalau saudara tidak tahu garis finish saudara di mana, maka saudara akan memulainya dengan salah. Ada amin. Nah walaupun demikian, kita percaya bahwa di titik awal ini juga sangat menentukan Bapak Ibu sekalian. Karena di titik awal ini saudara harus mempersiapkan diri saudara dengan benar. Sehingga pada waktu engkau mulai melakukan perlombaan itu, saudara, maka engkau akan tahu apakah engkau akan menikmati pertandingan itu atau tidak. Ada amin saudara ya. Nah di titik akhir kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan di ayat yang pertama tadi bahwa kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, saudara. Saya percaya firman Tuhan berbicara kalau tentang saksi ini adalah orang-orang yang sudah menang di dalam iman terlebih dahulu mendahului kita. Kita nggak usah cari siapa orangnya, paling gampang lihat aja orang-orang yang sudah disebutkan di dalam firman Tuhan, saudara. Misalnya Abraham, misalnya Daud atau siapapun pahlawan-pahlawan iman yang saudara kagumi pada waktu engkau membaca firman Tuhan. Mereka itu dikatakan bagaikan saksi. Mereka mengatakan kalau aku bisa maka kamu pun pasti akan bisa. Amin saudara ya. Nah kemudian dikatakan di dalam perlombaan itu di ayat kedua dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, sepanjang tahun 2018 ini, saya percaya pada waktu di akhir kebaktian, saya deklarasikan bahwa kita masuk di musim yang baru. Katakan musim yang baru. Rupanya saat ini saudara, kita ada di musim yang baru ini. Tidak dapat dipungkiri memang bahwa kita ini bukan di awal-awal banget daripada titik kehidupan kita. Betul ya? Tidak ada satupun daripada kita yang bayi di tempat ini. Amin saudara ya. Tidak ada satupun daripada kita yang baru lahir kemarin. Bapak Ibu sekalian. Faktanya setiap daripada kita adalah di tengah-tengah suatu pertandingan yang Tuhan katakan itu. Nah banyak daripada kita di tahun-tahun sebelumnya atau baru-baru ini mungkin juga kita mengalami kegagalan. Kita mengalami masalah-masalah yang sangat berat yang tidak dapat kita handle Bapak Ibu sekalian. Yang membuat misalnya kita bangkrut, membuat kita sakit, membuat kita kehilangan keluarga, kehilangan pernikahan, kehilangan relationship, kehilangan bisnis saudara. Nah tahukah Anda pada waktu saudara mulai menyadari bahwa engkau ada di rock bottom atau di titik akhir saudara daripada kehidupanmu. Dan ternyata engkau belum mati. Artinya Tuhan masih punya rencana di dalam kehidupan saudara. Saya mau berkata di awal tahun ini kepada setiap daripada saudara yang ada dalam ruangan ini, termasuk Anda yang menyaksikan melalui gadget saudara, bahwa Tuhan belum selesai kepada kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah kepada saudara. Nah di titik awal ini saudara, titik awal yang tidak awal-awal banget ini, saya katakan masing-masing daripada kita banyak yang mengalami bahwa kita ini mengalami second chance. Ada amin saudara. Setiap daripada kita perlu kesempatan yang kedua. Nah let's say setiap tahun baru kita akan mengalami permulaan yang baru Bapak Ibu sekalian. Di beberapa daripada teman-teman mengatakan ya kalau kita masuk tahun yang baru berarti ini waktunya untuk mempersiapkan untuk masuk resolusi yang nanti tahun 2019. Saudara saya tidak berkata saya kurang setuju dengan itu. Saudara memang bisa membuat pilihan itu. Tetapi dengar baik-baik. Engkau bisa memilih untuk mempersiapkan hanya untuk membuat resolusi saja. Atau engkau bisa memilih untuk menghidupi resolusi saudara. Ada amin. Kalau saya jadi saudara, maka saya akan memilih untuk menghidupi resolusi saya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, di akhir pertandingan itu ada Tuhan Yesus yang menantikan kita di sana. Nah, saya tidak tahu tujuan atau goal setting yang saudara punya di dalam kehidupanmu apa, Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara tanya saya, Pak Daniel goal settingnya apa, Bapak Ibu sekalian. Saya berharap dalam kehidupan saya bisa menjadi seseorang yang firman Tuhan katakan menjadi orang yang berbuah.
Ada di antara saudara yang mungkin goal settingnya tidak terlalu besar. Mungkin saudara akan berkata, saya ingin mengalami pemulihan di dalam hal keuangan. Benar saudara ya? Ada di antara saudara yang juga berkata, saya ingin mengalami pemulihan di dalam kesehatan. Bisa juga saudara, itu valid. Ada orang-orang yang sakit, Bapak Ibu sekalian, yang mereka sungguh berharap, saya berharap bisa hidup 1 hari lagi. Bapak Ibu sekalian, kemarin kami berdua mengunjungi seorang teman yang sudah sakit, Bapak Ibu sekalian ya, tapi nggak kelihatan sakit-sakit banget, Ibu Angie itu loh saudara ya. Saudara ingat kan dia pernah membawakan firman Tuhan di sini, Bapak Ibu sekalian, dan dia nggak kelihatan sakit-sakit banget, tetapi pada waktu dia liburan, Bapak Ibu sekalian pergi ke Australia, kemana dan yang lain-lain saudara, dia harus masuk ke IR, ke UGD Bapak Ibu sekalian, tapi kemarin kita lihat dia masih bisa ketawa-ketawa tuh saudara ya. Nah orang seperti dia, Bapak Ibu sekalian, orang yang sakit saudara, mereka berharap aku bisa hidup 1 hari lagi. Untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang aku sayang. Dan aku berharap aku bisa mengakhiri tahun ini saudara. Mungkin kalau apabila itu akhir atau tujuan daripada saudara di tahun ini, it's okay, enggak masalah saudara. Beberapa daripada saudara, mungkin saudara berharap untuk family restoration. Bapak Ibu sekalian ya, mungkin ada istri yang meninggalkan suami, mungkin ada suami yang meninggalkan istri, mungkin ada suami yang tidak ada di rumah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada anak-anak yang pergi, Bapak Ibu sekalian merantau sudah bertahun-tahun tidak ada kabarnya karena beberapa orang, Bapak Ibu sekalian, pada waktu mereka merantau, mereka berkata kalau aku tidak mencapai beberapa titik tertentu dalam kehidupan, aku tidak akan pernah pulang, aku tidak akan pernah menghubungi orang tuaku. Nah kalau itu adalah saudara, dengar baik-baik, jangan keras kepala. Kirim WhatsApp ke orang tuamu, katakan, Mak, aku masih hidup Mak. Dan baik-baik saja. Ada amin. Saudara nggak perlu lama-lama menunggu sampai saudara punya uang sekian puluh miliar baru menghubungi orang tua saudara. Itu zaman kuno saudara. Yang sekarang zaman now. Kirim WhatsApp kepada orang tuamu Bapak Ibu sekalian. It's a no-brainer. Saudara nggak perlu jadi seorang profesor atau nggak perlu jadi konglomerat untuk melakukan hal itu. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Beberapa daripada saudara mungkin goal setting di tahun ini adalah masuk universitas. Betul saudara ya? Masuk universitas ini ibaratnya adalah hidup dan mati. Masuk yang mana? Dan kalau sudah masuk, beberapa orang mau, what is major? Fakultas yang mana? Saudara ya. Dan kemudian kalau sudah masuk dalam satu university, goalnya adalah menyelesaikan supaya bisa lulus. Saudara, daripada kuliah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kalau jadi dokter saudara ya, ada 8 tahun. Beberapa daripada saudara mungkin goal settingnya adalah memulai pernikahan. Bapak Ibu sekalian, kalau saudara di dalam hidupmu hari ini engkau berharap untuk memulai suatu keluarga yang baru, saudara expect something great from the Lord. Saya percaya bahwa Tuhan percaya bahwa engkau you have what it takes untuk memulai keluarga dengan benar. Ada amin saudara? Beberapa daripada saudara mungkin berharap goal setting saya adalah punya anak. Saudara ya, kadang-kadang pada waktu orang gak punya anak sudah menikah, saudara, yang lucunya adalah kalau kita menikah baik-baik punya anaknya malah susah. Saudara, kalau malah orang-orang yang melakukan hubungan-hubungan yang tidak baik malah punya anaknya lebih cepat saudara ya. Jangan ditiru yang itu saudara. Beberapa daripada saudara mungkin goal settingnya adalah beli rumah, atau beli motor, atau beli handphone baru, apapun namanya saudara, choose wisely. Karena saya percaya di dalam pertandingan ini, Bapak Ibu sekalian kita perlu tahu bahwa waktu itu tidak selalu ada di dalam pihak kita. Yang percaya katakan amin. Saudara ya, mari kita percaya bahwa waktu di atas muka bumi ini saudara belum tentu ada di favornya kita. Saudara, tetapi mari kita percaya setiap daripada kita diberikan waktu yang sama, setiap orang diberikan 60 menit. Saudara, 60 menit dalam waktu 1 jam, betul ya, 24 jam dalam waktu 1 hari. Betul Bapak Ibu sekalian, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Saudara, saya masih ingat pada waktu saya baru menikah dengan istri saya bertahun-tahun yang silam, 20 tahun yang lalu loh saudara. Wow, keren ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian, kita berikan kemuliaan yang paling meriah saudara. Bagi Tuhan, 20 tahun saudara, bulan depan kami akan anniversary ke-20. Saudara ya, saya percaya di tahun-tahun awal saudara, pada waktu kita lagi baru punya ideologi untuk bekerja dengan keras saudara ya. Seakan-akan saya masih ingat waktu 24 jam itu enggak cukup saudara. Saya masih ingat waktu itu kami masih tinggal di kota Surabaya di mana kami berasal, dan kemudian kami masih tinggal di rumah orang tua kami waktu itu Bapak Ibu sekalian ya. Namun di sana ada satu seperti apa ya, kayak bungalow gitu saudara. Kami tinggal di lantai 2-nya dan itu juga kantor kami. Saudara, kami punya satu graphic design firm, enggak terlalu besar, dan kami kerja hampir 24 jam. Bapak Ibu sekalian, dan saya berkata kepada istri saya dan kepada banyak orang, I wish saya berharap 1 hari lebih daripada 24 jam. Saudara, tetapi you know what?
Keinginan hati saya tidak pernah dipenuhi oleh Tuhan. Saudara, beberapa daripada doa-doa kita lebih baik tidak dijawab oleh Tuhan. Ada amin saudara ya. Karena apa? Tuhan tahu lebih baik, lebih benar daripada semua cara berpikir kita yang kadang-kadang kita berpikir bahwa kita benar. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang kita pikir hari ini benar, belum tentu itu menjadi sesuatu yang benar. Tetapi saudara, kalau engkau berkaca kembali kepada kebenaran firman Tuhan, di tahun ini saudara, ya, di tahun 2018, saya percaya bagi pelayanan kami ini sesuatu yang besar akan terjadi dan kita sedang menghidupinya, saudara. Nah, saya percaya kalau saudara mengaminkan hal itu, saudara pun, saya tidak berkata akan ditransferi sesuatu, karena ini bukan tipe apa yang cara kami berkhotbah, saudara, tetapi Tuhan itu memandang kepada saudara dan He is very interested. Tuhan sangat tertarik banget untuk melakukan sesuatu yang besar bersama dengan saudara. Dan seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat 13, saudara harus mulai berkata dari titik awal ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya percaya orang-orang benar, siapapun saudara, mungkin hari ini saudara malah mungkin terpuruk di dalam kehidupan. Mungkin saudara hari ini masih berkata, goalku masih jauh. It's okay saudara, enjoy the progress. Enjoy setiap proses yang ada. Karena saya percaya bahwa Tuhan menghargai setiap rekam jejak yang saudara bersedia alami atau lalui di dalam kehidupanmu. Dan itu akan menjadi suatu history dalam kehidupanmu saudara. Dalam kata-kata bahasa Inggris history, di dalam bahasa Indonesia diartikan cuma sejarah. Tetapi tahukah Anda bahwa kata-kata history ini mengandung sesuatu kata-kata yang sangat besar. Bukan cuma sejarah masa lalu saja. Tetapi bagaimana his story. Story-nya Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara. Sehingga engkau pada waktu mulai menyadari hal itu, saudara akan melihat pada waktu engkau menoleh sedikit ke belakang, engkau akan mendapati ada milestone di mana ada justru kegagalan-kegagalan itu seakan-akan menyakitkan dan terjadi pada kehidupan saudara. Di sana tangan Tuhan menatang saudara dengan kuat. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya akan meneruskan lebih dalam lagi saudara. What do we have to do? Apa yang harus kita lakukan saudara di dalam menghadapi masa-masa yang luar biasa ini? Saudara, yang pertama, catat baik-baik. Saudara, akan ada obstacle. Orang yang masuk dalam suatu pertandingan akan ada rintangan. Rintangan yang pertama saudara, itu bukan rintangan yang ada di depan saudara, tetapi diri saudara adalah rintangan terbesar itu. Ada amin Bapak Ibu sekalian ya. Dirimu dapat menjadi supporter terbaik saudara, atau dirimu dapat menjadi penghalang terbesar dari kegerakan dan rencana Tuhan atas apa yang Tuhan inginkan untuk dilakukan dan terjadi pada kehidupan saudara. Ada amin. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu saya melihat Instagram story. Kalau saudara main Instagram, saudara tahu kan ada yang namanya Instagram story. Kalau enggak tahu coba tanya kiri kanannya, tanya beli di mana itu. Saudara ya. Nah, ada seorang yang memberikan inspirasi kepada banyak orang, namanya Gracia Polii. Saudara tahu Gracia Polii? Ya, tolong fotonya keluarin. Saudara, Gracia Polii ini salah satu teman yang cukup baik pada saat ini untuk kami, dan dia adalah ambasador dari Adikku Sayang. So you guys, ada 2 anak Adikku Sayang di sini dan ada ketua-ketua center di sini. Ada 3 anak Adikku Sayang. Siapa anak Adikku Sayang di sini? Ada 2 di depan, ada 1 di belakang yang berintik itu saudara ya. Keren banget. Hitam manis saudara ya, kalau lampunya digelapin dikit yang kelihatan cuman giginya tapi keren banget dia saudara. Coba lihat kepada dia, kalau yang kenal katakan lu keren gitu. Weh saudara ya, mahasiswa saudara ya, murid Adikku Sayang, calon apa? Cita-citanya kalau saya tanya ingin menjadi duta besar. Itu goal saudara yang harus diperjuangkan saudara. Nah, kembali kepada foto ini saudara. Setiap orang kalau lihat orang sekali Gracia Polii, saya nggak tahu menurut ranking dunia dia nomor berapa, mungkin nomor 2, mungkin nomor 1. Let's asumsi dia nomor berapa? Nomor 2 sekarang saudara ya. Dan setiap orang kalau lihat dia, cuman pada waktu pertandingan, kalau kalah dicibir, kalau menang gue kenal tuh, gue ikutin Instagram dia, betul nggak? I don't know whether you are watching this Grace, but I'm preaching about you, gitu ya. Dan kemudian pada waktu saya ngeliat Instagram story dia, saudara, ada sesuatu yang sangat menarik. Dan tidak banyak yang orang tahu, saudara tolong keluarin fotonya.
Ini tangan kanan Gracia Poli. Saudara. Ya, itu tangan kanan dia. Tangan seorang juara itu akan menandakan sesuatu. Kalau kamu bilang bahwa kamu punya goal yang besar dalam kehidupan kamu, dan kamu cengeng dalam kehidupan, kamu nangis, kamu berkata tidak mau ke gereja, tidak mau baca Alkitab, you do not have what it takes untuk menjadi seorang juara. Saudara, di dalam kehidupan saya pastikan kamu pasti akan menghadapi masalah. Saudara, tahu enggak seorang juara itu tidak dibuat hanya pada waktu dia memenangkan pertandingan. Tetapi pada waktu malam hari, saudara, atau subuh tepatnya, jam 4 pagi, Bapak Ibu sekalian, pada waktu handphonemu berdengung, bukan seseorang kirim WhatsApp ke kamu, tetapi pada waktu alarm berbunyi, saudara, untuk saudara misalnya berdoa, atau saudara harus bekerja, atau saudara harus keluar dari rumah lebih awal supaya saudara bisa sampai di kantor jam 8 pagi misalnya, atau saudara masuk ke dalam kejuaraan, dan kemudian Bapak Ibu sekalian, dan responmu pertama kali apa? Snooze. Dan hanya Tuhan yang tahu berapa kali snooze button itu kamu pencet. Saudara, dengar baik-baik, seorang juara tidak hanya dibuat di depan banyak orang, Bapak Ibu sekalian, tetapi seorang juara sejati itu dibuat di tempat tersembunyi di mana tidak ada satupun manusia melihat saudara. Sometimes it's only God and you. Kadang-kadang hanya engkau dan dirimu. Saudara, ingat Yusuf, Bapak Ibu sekalian. Pada waktu suatu kali ada satu mimpi yang sangat besar, goal yang sangat besar. Bahwa dia akan menjadi seorang raja, matahari, bulan dan bintang. Daripada semua keluarganya menyembah dia. Ada bulir-bulir padi, itu menyembah bulir padi Yusuf, saudara. Dia harus masuk penjara. Saudara, kadang-kadang ada sesuatu yang cukup gila membuat otak kita terbakar untuk berpikir, Tuhan, apa engkau enggak salah? Janjimu yang besar, tetapi aku harus menjalani semua ini, Bapak Ibu sekalian. Saudara, Tuhan tidak pernah salah. Dan kalau Tuhan put a mark on you, Bapak Ibu sekalian, saudara, pilihan daripada kita adalah how do you respond? Bagaimana engkau meresponi? Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Tetapi kalau engkau gagal meresponi setiap kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara, tahukah Anda, setiap orang yang kuat, setiap orang yang besar, setiap orang yang berkata bahwa aku adalah seorang juara, show me your mark. Bapak Ibu sekalian, saya melihat ini di Instagram story Gracia Poli, saya katakan, this is the hand of a champion and I salute you. Saudara lihat kelingkingnya itu, saya nggak tahu nih, kelingking dia itu udah model raket. Saudara, udah nyatu sama raket. Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu sekalian, orang seperti dia kalau saudara cuma main-main badminton, saudara coba main single dengan dia. Saudara 5 menit saudara bisa mati. Benar mati saudara, jantungmu akan berhenti berdetak saudara, ya. Dan saudara, kalau saudara masih nggak percaya bahwa you have been marked, ada sesuatu tanda yang sangat besar. Saudara, foto berikutnya, ini tanda buat saudara. You have been marked by the stripes of Jesus. Tahun ini saudara, saya mau mengingatkan kepada saudara, waktunya untuk kita kembali mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita lupa siapa diri kita. Kalau kadang-kadang kita lupa siapa diri kita, saudara dengar baik-baik. Bahwa Tuhan Yesus sudah menandai engkau dengan satu panggilan yang sangat besar melalui setiap tetes darah, pengorbanan yang dia lakukan. And this is your mark. Ini tanda kemenanganmu. Ini tanda daripada panggilanmu yang sangat besar. Ini rencana agung di dalam kehidupanmu yang Tuhan Yesus sudah bayar lunas terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, sehingga pada waktu engkau menghidupi kehidupan ini, engkau seharusnya mempunyai pandangan, aku sudah gak punya beban lagi karena neraka sudah tidak lagi tersedia buat aku. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat tanda, buat effort yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Haleluya, berikan kemuliaan yang paling meriah lagi bagi Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita menjadi seperti apa yang kitab Amsal katakan. Amsal 13 ayat 4. Saudara, kita lihat bersama-sama. Amsal 13 ayat 4 mengatakan, hati si pemalas penuh keinginan. Baca sama-sama, 2, 3. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin
diberi kelimpahan. Saudara kalau saudara bawa Alkitab, saudara bisa beri tanda, cuman jangan ambil bolpen kemudian kasih tanda handphone saudara, jangan ya. Karena itu nggak keren banget Bapak Ibu sekalian ya. Kalau saudara masih bawa Alkitab yang manual, saudara ambil stabilo, ada kontras di sana, perbandingan antara malas dan rajin. Saudara, dengar baik-baik. Dikatakan oleh Alkitab bahwa orang yang malas punya banyak keinginan. Saya rasa bukan cuma orang malas yang punya banyak keinginan. Semakin rajin orang itu akan semakin punya keinginan. Semakin pintar orang itu akan semakin punya banyak hal-hal besar yang dia pikirkan dalam pikirannya. Semakin besar orang yang mendapatkan panggilan Tuhan, akan semakin banyak hal yang Tuhan akan bicarakan, ada visi besar yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupannya. Ada amin Bapak Ibu sekalian ya. Nah tetapi di sini dikatakan hati si pemalas penuh dengan keinginan tapi sia-sia. Kenapa sia-sia? Mengatakan karena tidak mungkin terjadi pada hidupku. Karena itu berkat bukan buat aku. Saudara, dan kadang-kadang kita bisa masuk di dalam state of mind. Pikiran seperti ini karena apa? Kita pernah mengalami kegagalan. Kita mungkin trauma. Saudara, mengatakan bahwa hari kemarinku jelek, hari esokku tidak akan mungkin lebih baik. Saya berkata kepada engkau, Tuhan tahu dan dia punya rencana yang dia punya buat saudara. Dan itu bukan rancangan kecelakaan. Hari kemarin yang tidak baik, tidak boleh memberikan satu konklusi dan menghakimi masa depanmu tidak baik. Saudara, karena firman Tuhan mengatakan hari-hari ke depan adalah hari-hari yang lebih baik. Dan kadang-kadang ada beberapa orang yang berusaha melihat saudara weton dan yang lain-lain, melihat hari, melihat jam, melihat tanggal. Percayalah setiap hari adalah harinya Tuhan. Saudara, kalau engkau berkata bahwa hari ini this is not my lucky day. Saudara, buang itu jauh-jauh. Bangun pagi bangun mulai berkata this is my day. Karena Tuhan sudah buat bahwa hari ini adalah hari yang dia tentukan untuk aku bisa berkarya, aku masih bisa hidup. Amin saudara ya. Maka apapun yang Tuhan taruh di hadapanku, apakah itu kebaikan, apakah itu sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi atau masalah yang sangat besar, aku akan siap menghadapinya. Karena aku percaya bahwa Tuhanku lebih besar daripada semua masalah-masalah yang aku lagi hadapi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan meneruskan, sedang hati orang rajin diberi kelimpahan. Jangan mengejar kelimpahan. Karena firman Tuhan mengatakan kekayaan itu seperti angin. Kekayaan itu seperti uap, saudara. Pada waktu kita mau pegang, tiba-tiba lenyap. Haleluya. Pada waktu kami ada di kantor di Anugerah Ministries, beberapa minggu terakhir saudara sebelum liburan kami diingatkan, saya terutama diingatkan. Pada waktu ada hal-hal besar terjadi, berhati-hati, jaga hati. Berhati-hati untuk menjaga hati. Karena kadang-kadang pada waktu kita sudah mencapai beberapa posisi atau state saudara daripada kehidupan kita lupa. Kita berkata aku sudah bisa. Aku ngerti, I have what it takes saudara ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan rajin diberi kelimpahan. Nah saudara ada 3 kata-kata yang saya mau saudara pelajari pada malam ini lebih dalam lagi. Yang pertama tadi rajin, Bapak Ibu sekalian ya. Ternyata kata-kata rajin ini saudara kita sudah semua tahu kan. Rajin itu artinya apa saudara. Ternyata rajin ini berhubungan dengan persistensi. Konstan. Kalau saudara berkata saudara rajin hari ini tetapi saudara malas besok, engkau bukan orang yang rajin. Ada amin? Kalau saudara berkata bahwa aku sudah makan, saudara termasuk apapun, ini berhubungan dengan goal setting saudara. Ya, goal setting saudara. Kalau saudara berkata bahwa aku ingin memiliki kehidupan keuangan yang lebih baik, so berarti saudara mulai hari ini harus mulai rajin menabung. Atau sebelum engkau menabung, saudara mulai mengerti mana-mana yang menjadi kebutuhanmu, mana-mana yang menjadi keinginanmu. Kalau membedakan 2 ini aja nggak bisa, saudara, maka kita nggak perlu ngomong terlalu panjang untuk mulai saudara tahu bagaimana caranya engkau akan mendapatkan pemulihan dalam keuangan. Amin, saudara. Karena semakin besar kadang-kadang berkat-berkat yang Tuhan nggak ada masalah untuk mendatangkan berkat. Yang menjadi masalah adalah cara kita mengelola keuangan itu. Ada amin. Yang kedua, yang lain yang saya dapat relevansikan. Setiap orang ingin hidup sehat. Pada waktu kita udah mencapai usia tertentu, nggak bisa dipungkiri, metabolisme kita akan menurun. Kalau metabolisme udah menurun,
badan, yang laki-laki biasanya akan cenderung seperti bukan lagi seperti buah apel, tapi seperti buah per. Saudara, buah per itu besar di bawah, kalau buah apel besar di atas. Nangkep nggak? Ini cowok, saya nggak usah ngomong cewek deh, saya nggak usah ngomentarin cewek, nanti banyak yang tersinggung. Saudara ya. Saya tidak berkata bahwa diri saya paling baik, tidak. I'm still learning, saya masih belajar saudara. Nah beberapa tahun yang silam, kalau saudara kenal saya at least 3-4 tahun yang lalu, saudara akan tahu bahwa tubuh saya jauh lebih besar dari sekarang. Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian sampai satu titik, at one point, saudara saya cuman kan biasa rekaman Good News program kan Bapak Ibu sekalian ya. Memang waktu itu kami baru pulang dari Amerika saudara ya, sudah 17 tahun waktu itu nggak ke Amerika, tiba-tiba ke Amerika, wah semuanya enak, makanan enak gitu dan yang lain-lain. Dan porsi makanan di Amerika gede-gede saudara ya. Kalau saudara pikir kadang-kadang ada beberapa porsi makanan yang saudara pikir ada S, ada medium sama large di Jakarta sini atau di Indonesia saudara. Yang large-nya sini itu small-nya Amerika. Saudara ya, jadi saudara yang demen makan, saudara akan suka di Amerika, dan harga makanan di Amerika kebanyakan lebih murah dari di Indonesia. Ya lebih surprise, saudara. Dan pulang dari Amerika, saudara, kita lagi touring pelayanan di banyak kota, saudara ya, 7 minggu, saudara ya. Dan pulang di Jakarta mau pakai jas sesek, mau pakai celana yang untuk syuting sesek, saudara. Dan kemudian waktu syuting saya happy-happy aja, saudara, tapi buah per saya, Bapak Ibu sekalian, kiri kanannya udah gede banget Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian saya nggak terlalu memikirkan hal itu, I had no problem. Tetapi kemudian pada waktu lihat di TV, pada waktu ada tim editor kita, saudara, saya kaget. Is that me? Itu aku nggak itu? Saudara, kenapa kelihatan gede banget gitu saudara ya. Dan kemudian saya berkata, that's it, saya harus berubah. Bapak Ibu sekalian, kalau saudara tidak punya titik balik itu, momen itu, yang mengatakan aku harus berubah, apapun yang terjadi, engkau nggak akan pernah berubah. Ada amin nggak? Saudara harus bosan di dalam satu kondisi kekalahan yang iblis taruh dalam kehidupan saudara atau dirimu sendiri taruh. Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian puji nama Tuhan, tentunya perlu bantuan-bantuan eksternal dan yang lain-lain Bapak Ibu sekalian. Setelah berapa lama kira-kira? 3 bulan turun berat badannya 8 kilo, lumayan saudara. Setelah 9 bulan turun 14 kilo saudara. Lebih dari lumayan. Dan kemudian puji Tuhan dalam waktu 3 tahun ini saya bisa maintain dengan baik. Saya nggak berkata saya lebih paling baik saudara ya. Tadi pagi istri saya tanya kepada saya, perlu nggak sih olahraga tiap hari? Kenapa seminggu 2 kali nggak cukup? Saudara, ya saya berkata gini, kalau kamu pikir kamu makan 1 minggu 2 kali cukup, kamu juga nggak akan mati. Saudara, ini fakta. Saudara, kalau mau ngirit, saudara ya, kalau mau ngirit saya ajarin. Selama saudara tetap minum air putih, saudara ya, dan kasih gula, saudara, ini bukan cara yang terbaik untuk diet, saudara ya. Kalau saudara makan seminggu cuma 2 kali, saudara nggak akan mati. Nggak akan mati, tetapi tetap ada cairan. Tetapi itu, tubuhmu nggak akan, saudara, tubuhmu akan out of balance. Saudara akan kehilangan keseimbangan badan. Itu bukan cara diet yang baik, itu bukan cara ngatur keuangan yang baik juga. Ada amin saudara? Mengerti maksud saya? Jadi saudara harus punya satu titik balik itu dan kemudian miliki satu inisiasi kerajinan. Saya nggak perlu disuruh, saya mengatakan I have my goal dan aku harus punya satu kerajinan. Saudara, saya capek melihat diri saya capek melihat firman Tuhan, bukan melihat firman Tuhan. Firman Tuhan saya lihat dan kemudian saya melihat Tuhan tidak menciptakan saya untuk dikalahkan dalam kondisi saya. Bapak Ibu sekalian. Dan waktu itu ditambah lagi dengan kalau cek darah hasilnya juga nggak terlalu baik, saudara. Guess what? Setelah turun 14 kilo, hidup saya jadi lebih sehat, badan saya lebih enteng. Bapak Ibu sekalian, kalau tes darah semuanya jadi jauh lebih baik, lebih normal. Bapak Ibu sekalian, dan kemudian kalau beli baju, tahu nggak saudara? Lebih gampang. Lebih murah. Saudara, lebih banyak pilihan. Bapak Ibu sekalian, ada amin? Jadi kalau saudara berbicara mengenai kerajinan, orang rajin firman Tuhan dikatakan hasilnya banyak. Bapak Ibu sekalian. Nah saya waktu itu membuat satu keputusan, saya harus melakukan sesuatu yang berbeda.
Saya tidak tahu gaya hidupmu selama ini apa tentang goal yang kau harapkan. Saudara nangkep gak? Nangkep ya? Saya tidak tahu masing-masing, saya cuma bisa memberikan beberapa daripada hal-hal yang mungkin beberapa daripada saudara yang saya kenal, yang tadi saya sudah sebutkan itu saudara. Saya tidak tahu approach-mu seperti apa. Tetapi kalau saudara tidak mempunyai satu konsistensi di dalam kerajinanmu, saudara apapun goalmu tidak akan pernah tercapai. Nangkep gak? Ada amin gak? Makanya peribahasa bahasa Indonesia pun mengatakan sedikit demi sedikit kalau berbicara masalah nabung, lama-lama juga menjadi bukit. Bapak Ibu sekalian, filosofi air kalau menetesi batu yang sangat besar tidak perlu langsung dijos walaupun itu bisa saudara. Tetapi over the years selama bertahun-tahun cuman dengan modal tetesan batu karang itu jadi bolong. Ada amin. Saudara, sekali lagi saya tidak tahu rencana apa yang Tuhan punya buat diri saudara. Yang saya tahu secara generik rencana Tuhan besar. Mau terima itu saudara? Yang kedua, kata-kata yang kedua saudara, yaitu progres. Progres ini berhubungan dengan saudara sudah sampai mana? Saudara, harus ada sistem progres yang saudara mau buat. Evaluasi. Saudara. Apakah evaluasimu kalau engkau tahu bahwa evaluasi ini saudara bisa cukup bertanggung jawab terhadap dirimu boleh. Tetapi banyak daripada kita saudara nggak bisa mengevaluasi diri sendiri. Setiap pagi pada waktu kita bangun pagi sejelek-jeleknya kita saudara kadang-kadang kalau kita lihat cermin pasti kaget kalau bangun pagi saudara. Ya. Tetapi habis mandi gosok gigi dan yang lain-lain saudara pakai baju yang terbaik. Setiap daripada kita tidak ada yang berkata jeleknya amit-amit. Gak ada kan? Ada amin saudara? Hanya orang lain yang bisa melihat kita apakah kita tampil menarik atau jelek pada saat itu. Saudara nangkep gak? Halo? Masih nangkep? Belajar sesuatu? Saudara ya? Jadi artinya perlu ada satu sistem evaluasi yang progresif di mana ada orang yang berani menilai saudara. Entah itu istrimu, entah itu suamimu yang paling gampang, atau itu temanmu di dalam Tuhan yang lebih dewasa. Makanya komunitasmu menentukan bagaimana engkau akan menjalani setiap obstacle, setiap halangan, setiap course di dalam pertandingan iman saudara. Ada amin enggak? Ya, progres sangat diperlukan. Izinkan ada orang-orang yang Tuhan sudah kirim dalam kehidupanmu. Saudara lihat orang ini punya motivasinya apa? Lihat dulu dong. Kalau motivasinya baik dan apa yang dia katakan make sense. Apa yang dia katakan itu tidak melawan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dia katakan itu tidak melawan undang-undang dasar negara kita. Saudara, dengar orang itu. Karena orang itu bisa menjadi orang yang dikirim oleh Tuhan. Setiap orang perlu punya akuntabilitas. Orang yang tidak punya akuntabilitas, orang itu hidupnya akan liar. Ada amin? Saudara ya, orang yang hidupnya liar, saudara, orang itu tidak akan bisa mencapai goal yang sudah Tuhan tentukan atau Tuhan berikan dalam kehidupan orang itu. Ada amin. Yang pertama tadi apa? Kerajinan, katakan kerajinan. Yang kedua progres, katakan progres. Yang ketiga prioritas. Katakan prioritas. Saudara ngerti kan arti kata daripada prioritas? Prioritas ini berarti apa saudara? Prioritas ini artinya saudara harus tahu mana hal-hal yang benar-benar harus saudara lakukan dan mana yang tidak. Pilih yang benar. Makanya dari awal ini saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat di Anugerah Fellowship dan semua orang yang menonton. Saudara saya cari tahu apa ya, starting well. Banyak orang terlalu fokus untuk finish well, finish strong. Tapi why not kita mulai well. Saudara, ada amin? Ya, alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian kalau saudara pada waktu di titik awal, saudara sudah mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku. Beberapa hari yang lalu saudara lagi ngomong-ngomong dengan anak-anak kami. Dan kemudian saya ngajarkan kepada anak saya yang besar, kepada Angel. Saudara, if you have to win a system, kalau kamu harus memenangkan satu pertandingan, kenali dulu sistemnya. Saudara, kalau kamu mengenali sistemnya,
Kamu boleh bertanya kepada orang yang mengerti tentang sistem itu. Entah itu guru kamu, entah itu orang tua kamu, entah itu bos kamu, ya, entah itu pejabat negara yang kamu kenal. Saudara boleh bertanya, bagaimana caranya supaya saya mendapatkan hasil yang terbaik dari sistem ini. Nangkep gak? Bisa terima? Bisa mengerti, saudara? Kalau engkau sudah mengerti dengan baik, baca, pelajari, make sense gak? Kalau enggak ngerti, belajar. Sama saudara, selama pada waktu tadi saya katakan 3 bulan turun 8 kilo, saudara kadang-kadang itu enggak terjadi cuma gitu aja. Ada orang lain yang saya harus foto makanan saya tiap hari dan kirimkan kepada dia. Saudara. Dan orang itu akan mengatakan nasinya kebanyakan, sayurnya kurang. Orang sampai tanya, olahraga kamu gimana caranya, bener enggak? Saudara. Nah pada waktu orang ngomong sesuatu kepada kita, terserah respon kita. Lu mau nerima atau lu mau nolak? Kalau kamu percaya bahwa orang itu make sense omongannya, kenapa kamu tidak lakukan? Toh anyway, ini demi diri kamu. Saudara, ada amin gak? Ada amin? Mengerti apa yang saya katakan? Saudara, make sense? Saya berharap ini bisa membantu saudara untuk fokus dengan benar, masuk di dalam resolusi yang saudara buat, hidupi dengan baik, supaya di dalam setiap fase kehidupan di tahun ini akan ada banyak rintangan-rintangan, dan rintangan terbesar sekali lagi adalah kamu, dirimu sendiri. Bukan orang lain, saudara. Dan kata-kata ketiga tadi ini berbicara tentang prioritas. Bapak Ibu sekalian, ngerti prioritas yang mana yang benar dalam kehidupan. Tidak semua yang tampaknya baik itu perlu dikerjakan. Waktu saya jauh lebih muda dari sekarang, walaupun saya kelihatannya masih muda, puji Tuhan. Saudara ya. Saya menganggap diri saya adalah seorang opportunist yang suka mengambil setiap sebenarnya kata-kata opportunist ini enggak baik. Saudara ya. Tetapi yang saya maksudkan adalah orang yang melihat di dalam setiap pekerjaan kalau ada bisa jual ini saya jual, bisa jual itu saya jual. Enggak ada salahnya, toh anyway untuk kepentingan saya dan diri saya, keluarga saya. Tetapi saya mulai mendapati ternyata di dalam hidup kamu enggak bisa memenangkan semuanya. Saudara, semakin kita bertumbuh dewasa, kita akan lebih mengerti ada segmentasi-segmentasi dalam kehidupan. Saudara, waktu saya berusaha untuk menjual segala sesuatu yang saya bisa jual di dalam kehidupan kecuali diri saya dan istri saya dan anak saya, saudara, ternyata hasilnya juga gitu-gitu aja. Dengar baik-baik saudara. Tetapi ternyata pada waktu kita mulai memfokuskan diri kita, saya tidak berkata bahwa kita nggak boleh diversifikasi. Kalau saudara nggak ngerti apa arti kata diversifikasi, ketik KBBI diversifikasi. Ngerti nggak KBBI itu apa? Yes, oke, pinter. Ada Om Google yang akan membantu saudara. Saya nggak usah terangkan kepada saudara. Kalau saudara memang sudah tahu waktunya untuk diversifikasi dan semua tanda-tanda menunjukkan, lakukan, it's okay. Tetapi kalau saudara masih baru memulai dan saudara mau melakukan semua diversifikasi, saudara fata morgana. Saudara artinya kamu ngejar kekayaan, kamu ngejar ketenaran, kamu ngejar kepopuleran dan itu bukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kamu. Saudara, firman Tuhan dalam Matius 6:33 mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Maka saudara kekayaan, kelimpahan, kepopuleran, kebaikan teman-teman saudara itu akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi. Haleluya saudara. 5 menit lagi saya akan tutup saudara. Prioritas. Pilih prioritas yang benar. Kalau ada hal-hal yang kelihatannya baik, lihat saudara. Ini berhubungan enggak dengan goal yang aku ingin capai? Berhubungan enggak dengan rencana Tuhan melalui goal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan? Kalau tidak, saudara, by all means kamu punya pilihan untuk berkata, no thank you. Tidak, aku enggak mau melakukan apa yang kelihatannya baik itu. Jangan pilih yang baik, tetapi pilih yang benar. Saya ulang ya, jangan pilih segala sesuatu yang kelihatannya hanya baik, tetapi make sure di dalam kehidupan saudara dan saya kita milih hal yang benar. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan yang benar. Amin saudara. Jangan cuman saudara ngelihat bahwa cewek itu cantik, saudara pengen jadi pacar orang itu. Dan kemudian dalamnya gak ada apa-apanya, percuma.
Karena kecantikan kata firman Tuhan itu sangat menipu. Betul kan? Ketampanan sama juga kan? Sangat menipu. Hari ini orang itu tampan, besok lusa atau 10 tahun lagi belum tentu tampan. Betul saudara? Tapi hari ini orang yang tidak terlalu tampan saudara, tetapi kalau orang itu punya muatan. Muatan kebenaran Tuhan. Punya kepribadian yang menarik. Mobil pribadi, pesawat pribadi, enggak, bukan itu saudara. Kalau orang itu punya muatan-muatan yang luar biasa daripada Tuhan. Saudara, yang perlu kita lakukan hanya melakukan persiapan dan pada waktu kairosnya Tuhan. Tuhan akan mengizinkan ada sesuatu yang besar terjadi di dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan yang akan mengizinkan perubahan-perubahan yang baik terjadi pada kehidupan saudara. Engkau akan melewati rintangan-rintangan yang ada dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Lebih meriah lagi yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah kepada Tuhan. James atau Yakobus 1 ayat 12 saudara. Yakobus 1 ayat 12. Mana Yakobus? Yakobus 1 ayat 12 mengatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Siapa dalam pencobaan? Setiap orang pasti tiap hari mengalami pencobaan, saudara ya. Musuh kita terbesar siapa? Diri kita sendiri. Amin saudara. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. So saudara, di dalam memulai ini, mulai dengan benar. Saya suka melihat bukan pertandingan saudara, lomba mobil di TV saudara ya, F1. Ada beberapa sirkuit atau course itu saudara ya, yang tidak terlalu lebar. Kalau saudara startnya salah, 60% saudara pasti kalah. Ada amin saudara? Tetapi kalau saudara memulainya dengan benar, Bapak Ibu saudara, walaupun mungkin saudara memulainya cuma baru bisa nomor 2 atau nomor 3. Kalau ada tepat kesempatan, kairosnya Tuhan, tiba-tiba saudara, ada kebenaran Tuhan akan memimpin saudara dan saudara akan menjadi sang juara. Ada amin? Berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Inti daripada pembelajaran kita pada malam hari ini adalah bertahan. Kenali diri saudara, kenali goalmu, kenali saudara hal-hal apa yang bisa membuat engkau mengalami percepatan. Hal-hal apa yang bisa membuat engkau mengalami, kalau ada kata-kata percepatan berarti saudara sadar ada kata-kata perlambatan. Kita nggak bisa jadi anak Tuhan yang cuma mimpi di siang bolong. Oh ini the year of acceleration. Ini semua Tuhan mengalami percepatan. Semuanya lebih cepat, lebih cepat. Tapi ada orang-orang yang justru mengalami perlambatan. Ada amin. Saudara. Ya, jadi kita nggak boleh terpana dengan semua hal-hal yang kelihatannya cuma baik. Saudara belajar firman Tuhan? Mau lagi ayat firman Tuhan? Haleluya, satu ayat lagi terakhir. Ini ayat favorit. Karena apa? Karena terakhir. Saudara. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan sekali lagi berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Lihat kiri kanan. Katakan biasa. Satunya lagi, bilang biasa. Amin saudara. Pencobaanmu biasa. Saudara mengalami bangkrut biasa. Enggak aneh tuh sejak dari zaman unta itu dulu belum bungkuk. Sudah ada orang bangkrut. Ada amin saudara ya. Ditinggal kongsi bisnis bisa. Ditinggal oleh mantan bisa. Biasa. Coba lihat kiri kanan. Lihat biasa. Amin saudara. Betul? Amin? Biasa. Amin. Biasa. Waktunya move on. Sudah. Amin. Tapi lihat saudara ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Karena apa? Biasa saudara, karena Tuhan itu setia. Tuhan gak mungkin ninggalin kita kayak mantan.
Amin, saudara. Bahkan bukan cuma mantan loh, orang tua juga nggak bisa setia kepada anaknya. Kami sebagai hamba Tuhan harus kadang-kadang pergi ke satu kota, pergi ke satu negara yang lain, atau mungkin ke pulau yang lain, Bapak Ibu benar ya. Anggap aja saudara, orang tua kita nggak bisa setia dengan gimana-gimana seperti kita. Tetapi Tuhan setia. Tuhan ada bersama dengan saudara. Justru di saat-saat yang terdalam, yang tersakit di dalam kehidupan kamu. Tuhan itu setia. Coba lihat kiri kanan. Tuhan setia. Bilang dong, tepuk diri saudara sendiri. Kita perlu ngingetin diri kita. Kita bilang Tuhan setia. Katakan Tuhan belum selesai untuk diriku. Katakan, hai diriku bangkit dong gitu. Hai diriku mulai dengan benar dong. Amin saudara ya. Jadi pada waktu kita memulai segala sesuatu dengan benar, percaya saudara. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu apa saudara? Dapat menanggungnya. Saya akan tutup dengan satu cerita. Kemarin saya cerita sama istri saya nih saudara. Saya tuh suka baca artikel apapun, artikel yang membangun, kadang-kadang juga artikel yang membangun, saya suka baca. Saudara, saya melihat satu video di YouTube ini, saudara, ada seorang anak yang terkena Down syndrome. Saudara ya, orang ini sekarang sudah kira-kira umurnya 20 tahun, 21 tahun. Dengar baik-baik, ini real story, saudara ya. Tidak ada seorang papa atau mama yang pengen anaknya Down syndrome. Saudara tahu kan Down syndrome itu apa kan? Ya orang yang kalau orang bilang maaf nih ya, dikatakan idiot. Tapi ternyata dengar baik-baik, tidak semua orang Down syndrome itu idiot saudara. Ya, satu anak ini seorang anak laki-laki tinggal di Manhattan di New York, Bapak Ibu sekalian. Setelah dia lulus SMA, Down syndrome aja bisa lulus SMA, saudara ya. Dan kemudian papanya, dia bilang sama papanya, mari kita mulai satu bisnis. Saudara, anaknya nih ngasih papanya ide. Bisnis apa saudara? Ngerajut kaos kaki. Cuman ngerajut kaos kaki. Saudara ya, paling bisa cuman bertahan hidup kan? Bapak Ibu sekalian ya. Saudara tahu nggak? Ini mungkin bisnis sudah berjalan, saya lupa nih, mungkin berjalan 4-5 tahun atau 10 tahun, saya juga lupa. Bapak Ibu sekalian, 1 tahun omsetnya $1,5 juta. 20 M lebih. Saudara, 20 M lebih. Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan kira keterpurukan saudara hari ini akan membuat engkau lumat. Kalau engkau lumat berarti itu keputusan yang membuat engkau lumat. Berarti you do not have what it takes. Tetapi kalau saudara percaya bahwa Tuhanmu lebih besar, kalau saudara percaya bersama dengan Tuhan, aku akan melakukan perkara yang besar. So do something. Jangan nyerah gitu aja. Amin saudara. Apapun yang goal tadi tuh saudara inginkan di awal tahun ini atau di akhir bulan Desember 2017 kemarin yang tahun lalu saudara buat, jalani dong. Lakukan sesuatu. Jangan melakukan hal yang sama yang saudara alami, pernah mengalami kekalahan-kekalahan yang lalu, rubah. Change your strategy. Minta Tuhan, Tuhanmu terlalu besar untuk engkau tidak mengalami letupan-letupan berkat. Saya ulang nih saudara, Tuhanmu terlampau besar untuk engkau tidak mengalami letupan-letupan berkat. Tuhan tuh gede, cuman di dalam kehidupan kalau engkau kehilangan momentummu, saudara, maka artinya yang ada gigit jari. Tuhan bisa berkati orang lain, dan kenapa tidak saudara? Amin. So I declare tonight, saya deklarasikan malam ini, hal besar akan terjadi pada kehidupan. Terima saudara, hal besar akan terjadi pada kehidupan. Haleluya. Saya tidak berkata hanya cuma punya uang banyak saudara. Punya uang banyak kalau saudara gak bisa ngelola, jamin berapa tahun habis. Betul ya? Punya 12 mobil pun bisa habis. Amin saudara. Ya, tetapi kalau saudara punya hikmat Tuhan, saudara gak punya apa-apa hari ini. Mark my words. Kalau kamu punya Tuhan dan hikmatnya, saudara, sky is the limit. Amin. Bukan masalah punya uang banyak saja, Tuhan bisa membantu saudara, memberikan hikmat, mengalami percepatan, kesehatanmu dipulihkan. Amin. Saudara, keluargamu bisa dipulihkan, bisnismu bisa dipulihkan, pernikahanmu bisa terjadi, anak yang kau mimpikan bisa terjadi, suamimu bisa kembali, istrimu bisa pulang, saudara. Dan jodoh gak bakal jauh. Amin. Saudara, puji nama Tuhan. Jadi this is a hope
for the single. Saudara, jodohmu nggak bakal jauh. Amin. Cuman pesannya jangan rewel. Amin. Kadang jodoh nggak jauh, yang buat jauh apa? Dirimu sendiri kan? Bawel, rewel. Perlu diceritakan nggak yang tentang ini, cerita ini saudara? Yang tentang story itu. Saudara, saya tutup dengan cerita ini yang agak konyol saudara ya. Udah waktunya lebih 5 menit. Siapin diri saudara untuk perjamuan kudus. Sebelum perjamuan kudus kita perlu sesuatu yang untuk kita ingat saudara. Ada satu bangunan saudara ya, 5 lantai. Dikatakan ini toko cari suami. Wih. Berarti yang masuk siapa? Perempuan. Saudara ya. Toko pertama, saudara ya, orang yang lantai pertama, cowok-cowok yang ganteng, yang gagah, tapi nggak punya pekerjaan. Saudara, nggak punya masa depan. Saudara, ya, cuman happy-happy doang. Lantai pertama nih, cewek masuk, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian dia pikir, wah, gitu saudara ya, masuk pertama kali. Terus dia pikir masih ada 4 lantai, gue coba deh lantai kedua. Ternyata lantai kedua, cowoknya juga ganteng-ganteng, nggak kalah saudara. Tetapi udah nggak yang keren-keren kayak yang maco-maco yang kayak yang umur 20-an awal gitu nggak saudara. Karena apa? Ini sudah punya pekerjaan yang baik, mapan saudara ya. Dan bisa punya anak atau mau punya anak saudara ya. Wah si cewek ini nggak puas, masih ada lantai ketiga loh. Ya lantai ketiga saudara. Ternyata ganteng-ganteng juga. Ganteng, bisa punya pekerjaan, punya anak saudara dan setia. Wih, ya setia saudara, suka anak ya. Si cewek mikir masih ada keempat, ini lantai keberapa nih? Ketiga, lantai keempat saudara ya. Kemudian ini bisa ada ganteng, suka anak saudara, setia Bapak Ibu dan kemudian suka bersih-bersih rumah. Lantai 4 ini saudara. Cowok mana yang kayak gitu? Ada di lantai 4 saudara. Ya. Nah si cewek ini masih penasaran. Masih satu lagi. Wah ini hebat luar biasa nih saudara. Ternyata dia saudara, cuman ada peraturannya nih. Kalau lu udah naik ke lantai berikutnya lu gak boleh turun. Ya, gak boleh turun, nangkep gak? Cewek-cewek ini buka telinga nih. Naiklah dia ke lantai 5. Ternyata saudara, cowoknya kosong. Gak ada cowok di sana, cuma ada tulisan tanda. Selamat, Anda pengunjung ke 7.251.000. Dan ini membuktikan bahwa cewek memang tidak bisa dipuaskan. Di seberangnya toko cari istri saudara. Ada 5 lantai. Yang pertama saudara, ya cakep-cakep, ya, wih model drakor, wih saudara ya. Kalau nggak tahu lu tanya sebelah lu deh. Cakep-cakep saudara ya. Wah si cowok bilang, wah masih ada beberapa lantai. Saudara, lantai kedua, Bapak Ibu sekalian, orang ini naik lagi saudara. Dan kemudian lantai kedua ternyata modelnya ya nggak terlalu drakor gitu, tapi lumayan cantik. Tapi bisa punya anak, bisa bersihin rumah, bertanggung jawab saudara. Dan ternyata saudara, lantai ketiga udah nggak ada yang mau naik. Berarti kalau cowok cari istri lebih gampang. Nggak ada yang mau naik ke lantai 3, lantai 4, lantai 5 nggak ada yang mau naik. Asal jangan bawel. Katakan musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Amin saudara-saudara diberkati. Mari di awal tahun 2018 ini
kita mulai segala sesuatu dengan baik. Start well. Nggak usah hanya terus bermimpi, I'm going to finish strong, finish well. Itu nanti saudara. Kalau saudara lewati setiap fase kehidupanmu dengan benar. Jadikan setiap fase itu seakan-akan saudara, you have a new start. Dan saudara, kita nggak pernah tahu kapan akhir kehidupan kita. Dan kalau saudara mempunyai pandangan yang terpaku kepada Yesus, Yesus sanggup untuk memberikan tanda. He's the coach. Dia adalah pelatih saudara. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan dia sanggup memberikan hal-hal yang luar biasa kepada kehidupan Bapak Ibu sekalian. Yang percaya katakan amin. Kita akan mengambil perjamuan kudus. Saya undang tim pemuji untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Kita percaya bahwa di dalam pelayanan kami di Anugerah Ministry saudara, ada hal-hal besar yang Tuhan akan lakukan dan sedang terjadi. Tunggu tanggal mainnya saudara ya. Persiapkan diri saudara. Mari kita bangkit berdiri.